ngabuburit bersama pegiat SDGs. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki sesi diskusi yang keempat untuk materi kompetensi yang keempat ya. Dan nanti akan disampaikan oleh Mbak Heri Purwaningtyas dan saya selaku host yang bertugas pada saat ini. Dan materi kita adalah terkait dengan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa. Kami sangat berharap teman-teman bisa berkontribusi dengan baik dalam sesi diskusi nantinya setelah penyampaian materi. Dan untuk itu sebagai pembuka kami persilahkan kepada Bung Boim untuk menyampaikan semacam kata pembuka untuk kompetensi yang keempat ini. Kepada Bung Boim kami persilahkan. Baik, terima kasih Bung Mek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang berbuka bagi teman-teman yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang berbahagia, di sore hari ini kita melanjutkan kembali seperti yang disampaikan Bung Mek tadi, rutinitas ngabuburit SDGs Desa pada topik fasilitasi pembangunan ya hari ini ya, fasilitasi pembangunan desa. Seperti kemarin, karena memang terkait erat dengan proses perencanaan pembangunan desa, maka kegiatan fasilitasi pembangunan desa itu juga menjadi yang tidak kalah pentingnya untuk bisa kita fasilitasi. Selaku TPP tentu kita harus memahami bagaimana alur tahapan kegiatan dalam proses pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembangunan di desa itu, sehingga pembangunan yang dilakukan ini sesuai dengan perencanaan, lalu tidak terjadi penyimpangan ataupun tidak terjadi kesalahan yang dilakukan oleh tim, apakah tim pelaksana kegiatan nantinya ataupun pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan di desa. Nah, dari pemahaman alur tahapan kegiatan serta dokumen apa yang harus kita pahami, harapan kami berharap teman-teman ya mendapatkan ini ya, mendapatkan penguatan dari sesi kita pada sore hari ini, sehingga nanti bisa membantu teman-teman dalam proses mengikuti ujian sertifikasi kompetensi, kompetensi, terutama pada topik bagaimana fasilitasi pelaksanaan pembangunan di desa. Selamat berdiskusi dan selamat mengabuburit, mengisi waktu luang sambil mengisi nutrisi. Terima kasih, Bu Mek, kami kembalikan. Baik, terima kasih Bung Boim atas penyampaiannya, dan kita sapa dulu narasumber kita pada sore ini. Mbak Heri, Mbak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bang Mek, sehat. Baik, sehat ya. Alhamdulillah. Sudah tidak panas baik, lagi. Kok nggak panas lagi ya? Karena tadi Trenggalek katanya membara. Oke, sekali. Kita akan coba membahas terkait dengan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan SKKNI, dan kami akan memberi waktu yang seluas-luasnya kepada Mbak Tias ya untuk menyampaikan materi pada sesi ini. Dan nanti setelah penyampaian materi kita akan lanjutkan dengan diskusi, dan mudah-mudahan materinya bisa disampaikan dalam waktu lebih kurang 30 menit. Nah, tapi kalaupun lebih dikit nggak apa-apa lah. Gitu. Kalau kurang. Kalau kurang nanti didenda. Oke, silahkan Mbak Tias untuk menyampaikan materi dan kami persilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berdesa dan salam dari Desa Dampingan di Kabupaten Trenggalek. Seperti yang telah disampaikan, materi kita hari ini adalah terkait dengan pelaksanaan pembangunan desa. Jadi gandeng rentengnya terkait dengan perencanaan kemarin. Apa yang sudah direncanakan itu nanti yang akan dilaksanakan dan perlu kita kawal selaku tenaga pendamping profesional untuk mengawal khususnya di pelaksanaan penggunaan dana desanya.
Baik, kami akan share screen untuk materinya. Sebentar, kita share dulu, kita siapkan. Maaf. Oke. Jadi materi kita hari ini adalah kaitan dengan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa untuk pemetaan standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk kode unit M74 TPP 01.005.2. Tidak perlu kami sampaikan, semua sudah kenal. Jadi terkait dengan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa yang perlu kita pahami adalah apapun alur tahapannya, kita harus menguasai terkait dengan regulasi, karena dasar dari pelaksanaan fasilitasi kita adalah regulasi yang diperlukan. Ada beberapa regulasi saat kita melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa, ada 10 di sini kita sesuaikan dengan SKKNI di unit fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa, di mana di sini ada lintas kementerian regulasinya, jadi memang harus perlu pemahaman ekstra untuk mengkolaborasikan masing-masing regulasi yang ada di sini, khususnya terkait dengan Permendes PDTT nomor 21 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, yang kita kolaborasikan dengan Permendagri 20 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Kemudian yang perlu kita pahami terkait dengan apapun fasilitasi, kita sudah menyampaikan tadi bahwa kita harus memahami regulasi sesuai dengan alur tahapan. Jadi dalam alur tahapan memfasilitasi pelaksanaan pembangunan ada 10 regulasi yang perlu kita pahami. Dan itu sesuai dengan SKKNI dari Kementerian Tenaga Kerja. Adapun 10 itu ada seperti yang ada di share screen kami, tidak perlu kami sampaikan, tapi titik kritisnya adalah di regulasi terkait dengan pelaksanaan pembangunan itu ada di poin Permendes PDTT nomor 21 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di pasal 51 terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang kita kolaborasikan dengan Permendagri 20 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dua regulasi ini dalam fasilitasi pelaksanaan pembangunan tidak bisa kita pisahkan karena memang berjalan beriringan kaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaan keuangannya. Lanjut. Yang perlu kita pahami selaku TPP, mustahil kita akan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa kalau kita sendiri tidak paham dan tidak menguasai terkait apa itu pelaksanaan pembangunan desa. Jadi perlu kita samakan persepsi dulu, nanti fasilitasi dalam proses pelaksanaan pembangunan desa adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan yang didanai oleh APBDes. Jadi pemahaman kita itu terkait dengan PPD perlu kita sampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan desa itu dikoordinasikan oleh kepala desa terhitung sejak APBDes ditetapkan. Jadi kapan pelaksanaan pembangunan desa dimulai? Sejak APBDes ditetapkan, saat itu juga siap untuk melaksanakan monitoring dan fasilitasi terkait dengan pelaksanaan pembangunan desa. Kemudian pelaksanaan pembangunan desa merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola oleh pemerintah desa atau kerjasama antar desa kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Sudah kita ketahui bersama apa itu arti swakelola, jadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pelaksanaan pembangunan desa itu adalah kegiatan yang sifatnya swakelola. Kemudian pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan melalui dua tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan pembangunan. Jadi yang akan kita kupas tuntas terkait dengan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa adalah alur tahapan persiapan dan pelaksanaan dari pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri. Lanjut. Apa saja dari tahapan persiapan pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan Permendes PDTT nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, bahwa
tahapan persiapan pelaksanaan pembangunan desa itu meliputi yang ada di sini. Mulai dari penetapan pelaksana kegiatan, kemudian menyusun rencana kerja, sosialisasi dan atau publikasi kegiatan, kemudian ada pembekalan pelaksana kegiatan, pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksana kegiatan, kemudian juga terkait dengan penyiapan dokumen administrasi, pembentukan tim pengadaan barang dan jasa, dan pengadaan tenaga kerja serta pengadaan bahan material. Artinya apa? Kita tidak akan bisa memfasilitasi dengan sempurna, dengan baik, jika alur tahapan ini tidak kita pahami bersama. Dan pemahaman terkait ini, terkait persiapan dari pelaksanaan pembangunan desa, semua bisa kita baca dan kita pahami di Permendes PDTT 21 nomor 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di pasal 51 sampai 64. Jadi nanti kita akan kupas tuntas terkait dengan persiapan ini, peran kita bagaimana dan outputnya apa sebagai bahan untuk asesmen kita di persiapan kompetensi menuju sertifikasi. Lanjut. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Setelah kita melakukan persiapan, jadi kelanjutan dari kesiapan pelaksanaan adalah di pelaksanaannya itu sendiri. Sekali lagi, mustahil kita akan melaksanakan pendampingan dengan baik jika alur dari pelaksanaan itu sendiri juga belum kita pahami. Kemudian apa saja tahapan-tahapan terkait dengan pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan Permendes PDTT nomor 21 tahun 2020 bahwa tahapan pelaksanaan itu intinya adalah dimulai dari kepala desa mengkoordinasikan pelaksana kegiatan yang meliputi pelaksanaan kegiatan yang meliputi, pertama adalah rapat kerja pelaksanaan kegiatan, pengendalian pelaksanaan kegiatan, perubahan pelaksanaan kegiatan jika memang itu ada, pengaduan penanganan masalah dan penyelesaiannya, kemudian pelaporan dari hasil pelaksanaan kegiatan, kemudian ada pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan serta keberlanjutan hasil kegiatan. Jadi nanti pada waktu proses pelaksanaan yang akan kita monitoring, yang akan kita laporkan, yang akan kita dampingi adalah terkait dengan 7 poin yang ada di sini. Itu semua ada di pasal 67 dan sampai pasal 74 dalam Permendes PDTT nomor 21 tahun 2020. Ini adalah gambaran awal terkait dengan tugas pokok dan fungsi kita dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Ada dua hal yang sudah kami sampaikan tadi, jadi itu nanti yang akan kita kawal. Kelengkapannya akan kita bahas nanti. Selanjutnya, ini adalah elemen-elemen terkait dengan kinerja TPP dalam memfasilitasi pelaksanaan pembangunan desa. Ini adalah kisi-kisi kita dalam rangka memfasilitasi untuk pelaksanaan pembangunan desa. Setelah kita memahami apa saja tugas kita, maka kita akan bisa berkaitan dengan elemen kompetensi serta unjuk kerja kita untuk mencapai elemen kompetensi tersebut. Sudah tersampaikan bahwa elemen kita ada 4 poin, melakukan identifikasi kebutuhan pelaksanaan pembangunan desa, kemudian memfasilitasi pengadaan barang jasa, dan melakukan fasilitasi penyiapan dokumen pencairan dana desa, serta melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Artinya dalam unjuk kerja nanti untuk mencapai elemen kompetensi, kita harus memahami masing-masing regulasi. Tidak hanya di Permendes PDTT nomor 20, tapi kita juga harus merambah di Permendagri 20 2021 tentang pengelolaan keuangan desa. Karena terkait dengan pelaksanaan pembangunan desa, kita tidak lepas dari pengelolaan keuangan desa. Kemudian untuk dokumen fasilitasi pengadaan barang jasa, sekali lagi kita tidak akan bisa memfasilitasi dengan baik bagaimana desa akan melaksanakan penyusunan dokumen pengadaan barang jasa jika kita yang memfasilitasi tidak tahu regulasi yang mengatur. Jadi kita juga harus memahami terkait dengan LKPP 12 2019 terkait dengan pengadaan barang jasa
sebagai bekal kita untuk memfasilitasi proses penyusunan dokumen pengadaan barang jasa yang ada di desa. Pertanyaannya, kapan dokumen ini akan dilaksanakan? Apakah disusun pada waktu kita menyusun RKPDes ataukah pada waktu tim itu disusun? Akan kita bahas nanti. Kemudian fasilitasi terkait dengan penyiapan dokumen pencairan dana desa, sekali lagi kita merambah ke kementerian yang lain karena untuk menyusun dokumen penyiapan pencairan dana desa kita harus membaca regulasi yang mengatur terkait dengan PMK, kalau dulu 222, sekarang PMK 190 terkait dengan pengajuan pencairan dana desa dari RKUN ke RKUD. Apapun kebutuhannya sudah dapat kita baca di regulasi ini, yaitu di regulasi PMK 190 tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa. Kemudian fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Di sini adalah terkait dengan pemahaman kita untuk memfasilitasi terkait dengan administrasi pelaksanaan pembangunan. Bagaimanapun juga terkait dengan administrasi pelaksanaan pembangunan, memang secara real rinci akan dibahas di PKD pengelolaan keuangan desa, tapi juga diatur dalam Permendes PDTT nomor 21 terkait dengan administrasi apa saja yang perlu dilaporkan oleh pelaksana kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan pembangunan diselesaikan. Jadi sekali lagi kita di sini di poin ini elemen kompetensi kita harus menguasai dua regulasi, yaitu Permendes PDTT 21 dan PMK Permendagri 20 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Lanjut. Ini adalah kompetensi TPP dalam fasilitasi pelaksanaan desa. Sebenarnya ini adalah sudah kami sampaikan tadi panjang lebar, cuma terkait dengan kompetensi TPP dalam fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa perlu kami sampaikan bahwa kita harus mempunyai penguasaan. Sekali lagi penguasaan regulasi sangat kita butuhkan dan penguasaan alur tahapan. Jadi kalau di kami tidak pelencong-pelencong, tapi berurutan dalam proses memfasilitasi. Kemudian juga uji kompetensi bagi TPP dalam hal ini adalah identifikasi kebutuhan pelaksanaan pembangunan desa. Tadi sudah kita sebutkan, identifikasinya kita harus mempunyai dua komponen, baik di pelaksanaan maupun di persiapan maupun di pelaksanaan. Kemudian juga kita juga harus mampu memfasilitasi desa dalam pengajuan dokumen pencairan dana desa. Kemudian uji kompetensi selanjutnya yaitu kebutuhan pendampingan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang terdiri dari APBDes, RAP, dan lembar fasilitasi, serta pendukung lainnya. Sekali lagi dasar kita pada waktu proses pelaksanaan pembangunan desa ini adalah mengacu pada APBDes desa karena semua kegiatan yang akan kita kawal masuk dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Kemudian hal lain yang perlu kita siapkan dalam uji kompetensi nanti adalah terkait dengan petunjuk teknis, surat edaran maupun SOP sebagai peraturan yang digunakan dalam fasilitasi kegiatan untuk identifikasi regulasi. Artinya begini, dalam hal-hal tertentu, contohnya terkait dengan pengadaan HOK, kita punya kegiatan PKTD, padat karya tunai desa. Jadi untuk pengadaan PKTD, khususnya HOK PKTD, itu ada juknis yang mengatur siapa saja yang bisa dipekerjakan dalam PKTD. Jadi nanti tetap kita perlu menyiapkan terkait dengan regulasi di luar yang sudah kita sebutkan di depan tadi. Lanjut, konteks penilaiannya sama seperti di tema-tema kemarin, bahwa konteks kita adalah dalam pelaksanaan kita harus menguasai regulasi, kemudian kelengkapan dari
apa yang sudah kita laksanakan, berarti kita harus punya dokumen-dokumen pendampingan, baik dokumen hasil maupun dokumen foto. Kemudian perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama, artinya ini untuk panduan penilaian dan konteks penilaian kita sudah ada aturannya sesuai dengan yang ada di SKKNI. Lanjut. Pengetahuan dan keterampilan lain yang perlu disiapkan oleh TPP dalam fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa, sebenarnya ini juga sudah kami sampaikan tadi di depan, cuma ini adalah apa yang tertuang di SKKNI, jadi artinya segala kebijakan dan peraturan terkait dengan pembangunan desa itu harus kita kuasai. Kemudian dokumen yang dibutuhkan dalam pembangunan desa kita juga harus siapkan. Kemudian prinsip dan praktek pembangunan yang ada di desa bagaimana juga perlu kita siapkan juga. Kemudian batasan hak dan tanggung jawab kita selaku pendamping profesional dalam mendampingi pelaksanaan pembangunan desa. Artinya apa? Artinya kita harus tahu ranah kita selaku pendamping desa, jangan sampai kita bekerja mendampingi di luar tupoksi. Karena ada beberapa dari teman-teman kita yang melakukan pendampingan khususnya di pertanggungjawaban, khususnya di pertanggungjawaban, pendamping itu malah sifatnya lebih seperti APH. Jadi mencari-cari kesalahan padahal itu adalah hasil kerja kita juga, hasil kerja pendampingan. Jadi sekali lagi kita harus tahu terkait dengan hak, batasan, dan tanggung jawab kita selaku pendamping desa atau TPP. Kemudian keterampilan yang perlu kita siapkan terkait dengan uji kompetensi ini bahwa kita harus mampu melakukan telaah dan mencermati kebijakan dan peraturan terkait dengan pelaksanaan pembangunan desa. Artinya khususnya di pelaksanaan pembangunan desa ada dua regulasi yang saling terintegrasi, khususnya terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa. Itu tidak bisa dipisahkan. Artinya kita harus cermat terkait dengan kebijakan ini. Kemudian yang kedua, keterampilan yang perlu kita siapkan adalah melakukan komunikasi lisan yang dibutuhkan dalam mendampingi pelaksanaan pembangunan desa. Artinya apa? Bahwa apapun regulasi yang dibutuhkan untuk proses fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa, penyampaian ke desa dampingan agar mudah dipahami, kita juga harus mengemasnya agar komunikasi secara lisan kita mudah diterima oleh pemerintah desa. Kemudian kita juga harus berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan. Artinya kita harus tetap selalu bersinergi, tidak bisa bekerja sendiri karena kita adalah super tim dan bukan superwoman. Aspeknya ini, jadi dalam SKKNI itu sebenarnya sudah ada kisi-kisi bahwa kita harus menyiapkan apa saja yang perlu dibutuhkan, termasuk aspek-aspek kritis yang perlu kita garis bawahi atau titik kritisi. Jadi ada 5 poin utama aspek kritis pada waktu kita melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa. Apa saja itu adalah yang pertama terkait dengan kemampuan kita untuk melakukan identifikasi kebutuhan pelaksanaan pembangunan desa. Sekali lagi untuk yang aspek kritis yang pertama ini, kita harus paham betul APBDes-nya desa. Jadi apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa di tahun anggaran berjalan dan kebutuhan dananya seperti apa, itu kita harus bisa mengidentifikasikan kebutuhan pelaksanaan dari pembangunan desa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kemampuan dan kecermatan melakukan fasilitasi menyusun rencana pelaksanaan pembangunan desa. Di sini peran kita selaku TPP sangat berpengaruh sekali karena apa? Selain kita mengawal, kita juga mempunyai laporan yang terlaporkan melalui MONEF-DD, di mana MONEF-DD itu juga sudah harus sesuai dengan alur tahapan pelaksanaan pembangunan desa. Jadi kita harus bersinergi memfasilitasi desa untuk menyusun DPA, dokumen pelaksanaan anggaran, di mana dalam DPA itu ada rencana kegiatan dan rencana kerja, dan kita kolaborasikan dengan rencana kita, RKTL kita dalam proses memfasilitasi pelaksanaan pembangunan desa. Kemudian aspek krisis yang ketiga adalah kemampuan dalam melakukan analisis proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan. Teman-teman TPP,
terkait dengan poin 3 ini, karena kita selaku TPP sekali lagi harus seperti materi yang di atas, di sini kita punya batasan hak dan tanggung jawab, maka terkait dengan pengadaan barang dan jasa, kita juga harus melaksanakan sesuai batasannya. Artinya kita tidak bisa terlalu masuk untuk mengarahkan yang bagaimana, tetapi kita hanya bisa, oh Pak Kades seharusnya seperti ini, oh Pak Kades jangan terlalu ke tengah, nanti bisa ketabrak, oh Pak Kades jangan minggir-minggir, nanti bisa masuk ke jurang. Jadi artinya batasan-batasan itu untuk analisis proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai aturan, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita selaku TPP. Sekali lagi, peran kita di sini, kuasai betul regulasi. Kita terkait dengan pengadaan barang dan jasa, penguasaan LKPP 12, tidak ada materi khusus, apalagi di tempat kami IST terkait dengan pengadaan barang jasa tidak ada. Jadi bagaimana kita untuk mengeksplor kemampuan dan keingintahuan kita untuk regulasi ini sangat dituntut. Jadi untuk kedepannya memang perlu untuk bedah tuntas terkait dengan pengadaan barang dan jasa, karena betul tidaknya pelaksanaan pembangunan itu untuk pengadaan barang jasa tergantung di sini juga. Kalau pengadaannya benar, pasti nanti pelaksanaannya juga benar. Kemudian aspek kritis yang keempat adalah kemampuan dan ketepatan memastikan pencairan dana desa sesuai dengan aturan. Sekali lagi di sini juga perlu kecermatan kita pada waktu kita mendampingi desa dalam pengajuan pencairan dana desa ke RKUD. Artinya kebutuhan-kebutuhan apa saja untuk pengajuan dana desa, baik tahap 1, 2, 3, ataupun untuk desa mandiri hanya tahap 1 dan 2, kita harus benar-benar memberikan informasi kepada desa, membaca bareng-bareng regulasi terkait dengan persiapan pencairan dana desa dari RKUD ke RKD. Kemudian aspek kritis yang terakhir adalah kemampuan dan ketelitian dalam melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan desa. Ini berkaitan erat dengan laporan kita, teman-teman. Jadi bagaimanapun juga setiap pelaksanaan pembangunan desa harus kita laporkan. Serapan dana desa yang sudah digunakan juga harus kita laporkan. Persentase dari serapan dana dari RKD sampai ke pelaksanaan juga kita laporkan. Jadi proses pemantauan pelaksanaan pembangunan desa ini harus benar-benar kita laksanakan, mulai dari awal identifikasi kegiatannya dulu, kemudian apa saja yang sudah dilaksanakan, serapannya bagaimana, itu harus kita pantau dan kita laporkan dalam laporan kita, yaitu di Monef Dana Desa. Lanjut. Kita bahas terkait tupoksi kita saja, terkait dengan persiapan pelaksanaan kegiatan. Tadi sudah kita sebutkan bahwa alur dari persiapan pelaksanaan itu ada 9. Jadi kita masuk di sini semuanya. Alur 9 ini di persiapan pelaksanaan sesuai dengan Permendes PDTT yang tertuang di pasal 51 sampai pasal berapa tadi, 64, kita masuk semua di dalamnya, mulai dari penetapan pelaksanaan kegiatan. Jadi ketika kita memfasilitasi persiapan untuk penetapan pelaksanaan kegiatan, apa saja nanti yang akan kita laksanakan untuk memfasilitasi desa terkait dengan persiapan ini. Pastikan bahwa pelaksana kegiatan itu timnya dibentuk berdasarkan sesuai dengan regulasi, bahwa tim ini terdiri dari pemerintah desa, kemudian ada lembaga kemasyarakatan desa, dan dari unsur masyarakat desa itu sendiri. Peran kita di sini adalah mengarahkan bahwa tim itu harus sesuai dengan aturan yang mengatur. Kemudian outputnya apa? Outputnya adalah daftar TPK itu sudah benar, kemudian menjadi lampiran dari SK keputusan kepala desa terkait dengan pelaksana kegiatan. Jangan lupa dokumentasi kita di sini pada waktu proses memfasilitasi tentang penetapan pelaksana kegiatan. Yang perlu kita pahami, di sini ada pelaksana kegiatan berdasarkan Permendes 21.
Tapi di PKD, di Permendagri 20, 2020, 2019, pelaksana kegiatan nanti kaitannya adalah dengan pelaksana pengelola pelaksana anggaran. Jadi PPKD. Artinya kalau di PPKD sesuai dengan Permendagri 20 melekat kuat ex officio adalah kaurkasi sesuai bidang tugasnya. Jadi nanti jika memang dalam pelaksana kegiatan ini dibutuhkan oleh pemerintah desa, maka ini dibentuk. Tapi kalau kaurkasi sesuai bidang tugasnya mampu melaksanakan pelaksanaan ini, maka secara otomatis perangkat desa yang masuk dalam tim pelaksana kegiatan adalah kaurkasi sesuai bidang tugasnya. Kemudian alur yang kedua adalah penyusunan rencana kerja. Nah, ini yang dimaksud rencana kerja di sini adalah berhubungan dengan rencana kerja dari tim pelaksana kegiatan itu sendiri. Jadi berisi tentang uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja, dan daftar pelaksana kegiatan. Ini pun ada sinerginya dengan Permendagri 20 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa dalam regulasi itu disebutkan kaurkasi sesuai bidang tugas harus menyusun DPA. DPA adalah dokumen pelaksana anggaran yang terdiri dari rencana kerja, rencana kegiatan, dan rencana anggaran. Jadi tetap ada sinergi kolaborasi antara Permendes dan Permendagri. Kemudian outputnya apa? Outputnya adalah rencana kerja dari TPK itu sendiri, itu sebagai hasil dari pendampingan kita, nanti akan kita lampirkan dalam bukti-bukti pendampingan serta dokumentasi kegiatan. Kemudian yang selanjutnya, alur dari persiapan pelaksanaan adalah sosialisasi dan atau publikasi kegiatan. Jadi nanti akan dibuat sosialisasi dan publikasi kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada di desa, di mana sosialisasi ini bisa dilaksanakan melalui sistem informasi desa, melalui papan info dan media lain, atau kita sosialisasikan melalui musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan. Jadi peran kita di sini adalah memfasilitasi terkait dengan musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan. Adapun outputnya nanti yang perlu kita siapkan adalah dokumentasi dari sosialisasi dan publikasi itu sendiri. Monggo nanti sesuai dengan pendampingan teman-teman. Kemudian alur yang selanjutnya adalah pembekalan dan pelaksanaan kegiatan. Jadi alur tahapan ini setiap desa dampingan, khususnya di desa dampingan kami, itu selalu dilaksanakan pembekalan untuk pelaksanaan kegiatan. Jadi apa saja yang perlu disiapkan oleh pelaksana kegiatan itu kita sampaikan pada waktu pembekalan di sini. Kalaupun toh dalam pembekalan ini ada kegiatan yang sifatnya tidak bisa dilakukan secara swakelola dan harus melakukan pihak ketiga, maka pada waktu proses pembekalan ini pemerintah desa bisa mengundang narasumber yang ahli di bidangnya. Artinya di sini sesuai dengan regulasi juga diperbolehkan dan pendanaan berasal dari operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan. Kemudian pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksana kegiatan, ini outputnya adalah dokumentasi rapat persiapan, karena bagaimanapun juga setiap kegiatan itu perlu bersinergi baik dari pemerintah desa, khususnya kepala desa, dengan pelaksana kegiatannya. Dan ini diwadahi dalam rapat persiapan maupun rapat koordinasi. Apapun kegiatan itu kita dokumentasikan sebagai bukti asesmen kita pada waktu proses sertifikasi. Kemudian penyiapan dokumen administrasi, jelas setiap kegiatan, pelaksana kegiatan harus menyiapkan dokumen administrasi. Itu juga sudah sesuai dengan Permendes PDTT 21 di pasal 58. Nanti teman-teman bisa membaca bersama-sama kaitan dengan kesiapan dokumen administrasi. Kemudian outputnya apa? Outputnya adalah
bukti dari pendampingan kita yang sudah memfasilitasi terkait penyiapan dokumen administrasi. Perlu teman-teman ketahui bersama, dokumen administrasi itu adalah kaitan dengan administrasi keuangan, kemudian bisa buku bantu bagi pelaksana kegiatan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi yang ada di desa tersebut. Tidak menutup kemungkinan terkait dokumen administrasi juga merambah pada administrasi yang lain. Artinya begini, jika ada kegiatan yang didanai oleh APBDes, tapi ternyata itu berada di lahan yang perlu pembebasan, perlu hibah, dan lain sebagainya, maka dokumen-dokumen administrasi seperti ini juga perlu disiapkan. Dan nanti juga bisa kita lampirkan dalam dokumen kesiapan untuk asesmen. Kemudian selanjutnya tentang pembentukan tim pengadaan barang jasa, sekali lagi kaitan dengan poin alur tahapan yang ke-789 kita harus mengacu pada 2 regulasi, bahkan 3 regulasi, karena ada 3 regulasi yang mengatur di sini. Ada Permendes PDTT 21, ada Permendagri 20, dan ada LKPP 12. Pahami betul terkait itu, sekali lagi tugas kita adalah sesuai dengan ranah kita yang ada di SPK. Apapun outputnya adalah bukti bahwa kita sudah melaksanakan pendampingan dalam pembentukan tim pengadaan barang jasa. Siapkan semua bukti-bukti pendukung, foto pada waktu kita melaksanakan musyawarah, pengadaan, kemudian kalau memang ada dokumen-dokumen format-format yang perlu kita lampirkan, kita lampirkan. Jadi persiapannya adalah itu. Ini adalah di persiapan, kemudian di pelaksanaan pembangunan ada 7 poin utama yang perlu kita kawal dan perlu kita siapkan dokumennya untuk asesmen nanti. Yang pertama adalah rapat kerja pelaksanaan kegiatan, yang perlu kita siapkan adalah dokumentasi dan berita acara. Tidak ada masalah ini untuk rapat kerja pelaksanaan kegiatan. Kemudian pengendalian pelaksanaan kegiatan. Untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan kita perlu supervisi dan monitoring dokumennya. Jadi kita perlu membuat RKTL, rencana kerja tindak lanjut untuk pendampingan di pengendalian pelaksanaan kegiatan. Kemudian kita juga memfasilitasi terkait dengan perubahan pelaksanaan kegiatan. Apapun kegiatan fasilitasi kita harus di backup dengan dokumentasi. Kalau ada berita acara ya kita lampirkan. Artinya tidak menutup kemungkinan sebuah kegiatan tidak ada perubahan. Jadi kita juga harus menyiapkan diri terkait dengan ini. Kemudian pengaduan penanganan dan penyelesaian masalah, tidak menutup kemungkinan setiap kegiatan yang ada di desa dampingan kita muncul permasalahan, jadi kita juga harus menyiapkan terkait ini. Kemudian pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatan keberlanjutan. Semua alur tahapan ini ada di Permendes PDTT 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Mungkin itu titik kritis dari materi kita untuk fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa. Kita perlu diskusi bareng terkait ini. Jadi selanjutnya saya sendiri khususnya hanya seorang pendamping lokal desa. Jadi untuk ilmu mungkin kita perlu berbagi, perlu ada masukan sehingga nanti dalam proses pendampingan yang kita terjun langsung di bawah bisa memfasilitasi dengan baik dan benar. Ada kurang lebihnya mohon maaf, tetap jangan pernah berhenti untuk mau belajar. Jadi terus belajar, terus semangat untuk desa membangun Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Tias atas penyampaian materinya, luar biasa, masih tetap bersemangat walaupun sedang menjalankan ibadah puasa. Ya. Saya mau mempersilahkan minum sebetulnya narasumber, tapi nggak tega, nanti puasanya batal.
Kawan-kawan, bagi yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand dan kami akan persilahkan untuk kawan-kawan untuk kemudian berdiskusi atau melalui chat bagi teman-teman yang kondisi jaringannya tidak memungkinkan. Kami persilahkan kalau ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menyampaikan masukan, menambahkan juga boleh. Kita persilahkan. Sudah ada lebih kurang 25 peserta di Zoom meeting pada kesempatan ini. Dan materi ini tentu sangat banyak bersinggungan dengan tugas dan peran dari kawan-kawan PD dan PLD, terutama di lapangan ya, karena terkait dengan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa itu memang adalah tugas yang berkaitan langsung dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Maka kami sangat berharap peran aktif dari teman-teman PD ataupun PLD untuk berdiskusi pada kesempatan ini. Saya persilahkan. Sepertinya belum ada yang raise hand ini Mbak Tias. Mungkin saya nggak tahu apa saking kusuknya menyimak Mbak Tias tadi menyampaikan materi sehingga semuanya sudah bisa dipahami atau ya mudah-mudahan begitu ya. Nah, Iya, begitu. Ini perspektif orang yang bukan orang lapangan ini. Artinya perspektif yang mungkin kita lihat dari posisi mentor di kabupaten. Tidak jarang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan itu, Mbak Tias, dalam proses pelaksanaan itu seringkali pemerintah desa itu tidak cukup tertib dengan tahapan-tahapannya. Misalnya Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa itu kan sudah mengatur ada rentang waktu kapan DPA itu harus sudah selesai. Ini umpamanya terhitung misalnya saya lupa persis harinya ya, 10 hari atau 15 hari saya nggak tahu. Setelah APBDes ditetapkan, maka SAUR dan atau kasih pelaksana kegiatan anggaran itu wajib menyelesaikan penyusunan DPA. Ini kan kadang-kadang DPA-nya belum ada, Mbak Tias, tapi SPP-nya udah meluncur. Itu gimana tuh? Nah, ini kan sering begitu ya, DPA-nya belum ada, tapi udah ada pengajuan SPP. Kadang SPP-nya nggak ada, tapi faktanya uangnya udah belanja, uangnya udah ada yang dibelanjakan. Gitu kan. Tapi kalau dicek nggak ada tuh dokumen SPP-nya. Hal-hal seperti ini kan menunjukkan ada ketidaktertiban. Termasuk juga kemudian pada saat proses pelaksanaan kegiatan di lapangan, umpamanya dalam proses pengadaan ini bukan dalam konteks pengadaan barang dan jasanya ya, tetapi pada saat proses pengadaan barang dan jasa itu sudah dilakukan. Lalu seperti misalnya material dan kebutuhan lain-lain dan kegiatan pembangunan itu di-drop oleh supplier, misalnya ke lapangan, itu kan semestinya TPK melakukan pencatatan. Ada form kalau saya tidak salah terkait dengan jumlah materialnya, jenisnya apa, bahkan siapa supirnya, nomor kendaraan yang bawa, gitu kan, berapa jumlahnya. Nah itu kan dicatat semestinya dengan detail. Tapi faktanya ada juga kemudian yang tidak tertib dengan itu. Bahkan nggak punya catatan sama sekali. Nah, lalu bagaimana sebetulnya teknis fasilitasi dari kita ketika kemudian wilayah dampingan itu tidak tertib dari sisi proses. Nah, ini fasilitasinya seperti apa? Kita bicara fasilitasinya seperti apa? Mungkin bisa di-sharing juga kondisi wilayah dampingannya Mbak Tias ini. Seperti apa untuk bisa kemudian kita dengarkan bersama. Sambil menunggu teman-teman ini mendapatkan hidayah untuk kemudian raise hand dan ikut berdiskusi di Zoom ini. Silakan Mbak Tias. Oke, iya. Terima kasih. Jadi saya mendampingi 4 desa dampingan. Dari 4 desa dampingan itu punya karakter tersendiri. Ada karakter yang takut hukum, takut dan taat hukum. Ada yang punya karakter lempeng-lempeng saja. Kalau
kalau mau ada apa-apa ya dikerjakan, kalau enggak ya enggak. Kemudian ada yang cuek. Jadi memang ada karakter desa yang masing-masing punya perilaku sendiri-sendiri. Saya akan membandingkan 2 desa dampingan dan nanti teman-teman bisa melihat bagaimana hasilnya. Jadi salah satu desa dampingan saya itu memang ketika saya masuk, karena saya relo di tahun 2018, ketika saya masuk di desa dampingan itu berbarengan dengan Permendagri 2018 turun. Jadi ketika regulasi itu turun, saya masuk di desa itu. Saya langsung menerapkan bahwa KAUR dan KASI itu harus melaksanakan tupoksi sesuai dengan tugasnya. Artinya saya kasih gambaran, di desa A, desa dampingan saya kemarin, KAUR KASI itu tidak melaksanakan tugas pokok fungsinya. Jadi kita di desa ini memang mau saya pilot project kan. Akhirnya apa? Kita bekerja sama dengan DPMD pada waktu itu melakukan sosialisasi terkait dengan Permendagri 20, bagaimana PPKD melaksanakan tugas fungsinya sesuai dengan tugasnya, KAUR KASI melaksanakan tugasnya, kemudian itu berhasil. Artinya tidak ada yang sulit kalau mau. Itu adalah kategori desa yang taat dan takut hukum. Berhasil. Jadi KAUR KASI melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tugasnya. Kita bagi pada waktu APBD sudah selesai, sesuai dengan Permendagri, kan kita punya materinya sebenarnya, tapi nanti saya share. 6 hari setelah APBD ditetapkan, itu KAUR KASI sesuai bidang tugas kan harus menyusun DPA. Kita terapkan di desa itu, namanya Desa Ngerayung. Kita terapkan, langsung dibagi. Jadi setiap APBD itu kan ada rincian anggaran biaya. Di situ ada yang tanda tangan, per KAUR KASI-nya ada yang tanda tangan. Langsung kita preteli. Ini tugasmu Pak, buat rencana kerja 1 tahun ke depan penjenengan KAUR KASI Kesra pada waktu itu, karena yang paling banyak adalah KASI Kesra. Kita kasih 1 tahun ke depan, ini rencana anggaran biaya sesuai tugas penjenengan, itu buat rencana kerja. Rencana kerjamu, Pak KASI Kesra, kamu buat rencana kerjamu. Ada kegiatan ini kamu laksanakan di bulan apa? Butuh dana berapa? Jadi itu kita terapkan dan berhasil ternyata. Berhasil. Beda dengan desa sebelah yang semua dihandle oleh superhero-nya, sekretaris desanya. Keteteran pada waktu laporan pertanggungjawaban akhir bulan LKPJ maupun LPPD, keteteran, sangat keteteran. Sebentar ini laptop saya kehabisan. Yang puasa cukup Mbak Tias aja, laptopnya jangan. Nanti ini laptopnya sedang tidak baik-baik saja, jadi perlu asupan minuman bergizi. Lanjut Mbak. Lanjut ya, sebentar. Nah, ini sudah. Oh, masih. Jadi ketika kita memfasilitasi dengan baik dan kita tunjukkan arah jalan yang benar, arah kebenaran, sebenarnya desa itu bisa. Tapi sepintar-pintarnya kita memfasilitasi tanpa ada greget dari pemerintah desa untuk merubah pola yang sudah ada, itu juga akan mustahil. Artinya kita kembalikan, pilih yang mana. Apakah pilih repot di akhir tahun dengan SPJ dan lain sebagainya tidak terselesaikan dengan baik, ataukah kegiatan hari ini cukup hari ini, selesai hari ini dan dilaksanakan oleh yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan bidang tugasnya. Jadi memang seperti itu, memahamkan ke pemerintah desa kaitan dengan penyusunan DPA pada waktu itu. Memang ribet di awal, tapi pelaksanaannya akan mudah. Kita pun pada waktu proses monitoring juga mudah, karena DPA, rencana kerja, dan rencana kegiatan yang sudah dibuat oleh pemerintah desa kan kita minta. Jadi kita bisa mengingatkan, Pak,
ini sudah waktunya untuk mencairkan PMT Posyandu misalnya. Sudah dicairkan apa belum? Pak, ini ternyata sesuai dengan DPA sudah harus melakukan penarikan rekening karena kita akan memulai pekerjaan fisik. Nah, itu kita akan sama-sama saling saling mengisi dan saling mengingatkan. Jadi memang regulasi itu kalau kita laksanakan dengan baik, kita pahami dengan benar, maka sangat akan memudahkan kita. Tapi sekali lagi kembali ke pribadi pemerintah desanya, ada pemerintah desa yang takut hukum, ada yang taat hukum, ada yang cuek, ada yang oke kita kerjakan kalau sudah akan ada inspektorat dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa penjelasan dari Mbak Tias ya. Dan sepertinya Zoom ini milik kita berdua, Mbak. Lah iya tuh. Ya, yang lain numpang sepertinya karena belum ada yang mau berpartisipasi. Oke, silakan teman-teman. Mudah-mudahan ada yang mau berbagi, ada yang bertanya ataupun sekedar sharing dengan kita di sini. Dan sambil menunggu teman-teman ini mendapatkan pencerahan karena sepertinya di bulan puasa ini yang hari ini karena panasnya nggak hanya di Trenggalek kayaknya Mbak Tia. Di tempat lain juga lumayan panas sehingga agak kurang bersemangat sepertinya. Atau mungkin dari sisi positifnya narasumbernya sudah luar biasa hari ini, mampu menjelaskan dengan gamblang, panjang lebar gitu, bukan panjang kali lebar, sehingga bisa dipahami dengan baik. Dan saya juga masih ingin berdiskusi sedikit lagi dengan Mbak Tias ya. Yang cukup menarik itu salah satunya juga adalah soal batasan. Bagaimana kemudian TPP mampu memahami batasan kewenangan yang dia miliki. Nah, dalam proses pelaksanaan pembangunan itu, salah satunya yang kemudian tanpa disadari, ada batasan-batasan yang mungkin di wilayah abu-abu yang perlu mungkin kita diskusikan. Ini seperti apa? Misalnya, ketika TPP juga berperan sebagai penyusun desain dan RAB. Nah, dalam proses pelaksanaan ini seperti apa posisinya? Di satu sisi kan fasilitasi selaku pendamping juga harus dilakukan, di sisi yang lain ada peran yang dimainkan. Ini kajiannya terkait dengan batasan. Lalu kemudian itu yang pertama mungkin Mbak Tias. Yang kedua, fakta di lapangan itu juga soal tertib atau tidaknya tahapan-tahapan itu dilaksanakan ya. Misalnya ketika kondisi lapangan itu berubah, tidak sesuai dengan penyusunan RAB dan desain umpamanya. Nah, itu yang mau dieksekusi, apakah desainnya dirubah dulu baru dilaksanakan kegiatannya, atau kegiatannya dilaksanakan dulu, RAB-nya baru kemudian desain dan RAB-nya baru kemudian dilakukan perubahan. Ini dalam kondisi lapangan sering terjadi loh. Kondisinya itu di mana kemudian kegiatannya yang berubah dulu, baru kemudian sadar, RAB-nya udah dirubah belum? Gitu. Ternyata belum. Desainnya udah berubah belum? Belum. Baru dilakukan. Nah, sebenarnya mana sih yang duluan? Apakah saklek memang harus ketika terjadi perubahan itu harus dilakukan RAB dan desain perubahan terlebih dahulu, baru kemudian kegiatannya bisa dilanjutkan untuk dieksekusi sesuai dengan RAB perubahan, atau ini bisa berjalan beriringan, artinya proses perubahan dilakukan, eksekusi di lapangan juga dilakukan, atau memang harus ditunggu, harus diselesaikan dulu dokumen RAB perubahan desain dan RAB perubahannya. Mungkin dua itu Mbak Tias. Dan kalau setelah ini nggak ada juga yang resen, mungkin kita cukupkan dengan pengambilan foto bersama, karena kita anggap aja Zoom hari ini adalah milik kita berdua, Mbak Tias. Ya, silakan lanjutkan. Aduh iya Bang Med, ini hanya milik bertiga sebenarnya, satu sama Wak Ipang, tapi Wak Ipang pun kayaknya juga sedang tidak baik-baik saja. Enggak, saya dengar kok. Oh iya, jadi pengalaman yang terkait dengan yang baik. Begitu. Pengalaman saya selaku pendamping lokal desa yang mengawal pelaksanaan pembangunan khususnya. Jadi memang yang menjadi pertanyaannya Bang Mek itu semua pernah kita alami.
Bukan hanya 1-2 tahun anggaran, tapi hampir setiap tahun hal itu terjadi, ada. Sebenarnya kalau proses persiapan pelaksanaan benar-benar alurnya kita laksanakan, mungkin kejadian terkait pelaksanaannya tidak sesuai dengan RAP itu tidak akan terjadi. Mungkin. Tapi karena sekali lagi kadang ada desa yang tidak takut hukum, akhirnya ya tidak sesuai dengan alur tahapan, bahkan tidak ada rapat persiapan, tiba-tiba yus bangun gitu saja. Di tengah pembangunan ternyata ada hal yang perlu ditindaklanjuti. Contoh, pada waktu ada desa yang membangun jalan. Dalam RAP, jalan itu lurus saja. Tidak ada, artinya ya RAP-nya lurus. Tidak ada perlu kegiatan pendukung di situ. Tapi pada waktu pelaksanaan di lapangan, ternyata ada perlu dibuat saluran untuk menyambungkan saluran kanan jalan dan kiri jalan. Sehingga di situ perlu ada penanaman gorong-gorong. Padahal di RAP tidak ada. Kalau kegiatan itu diawali dengan persiapan, mungkin RAP bisa diantisipasi di awal. Tapi ternyata karena tidak ada persiapan dan TPK langsung mengerjakan, ternyata itu harus ditindaklanjuti pada waktu itu. Apa yang harus kita lakukan selaku TPP? Pengalaman kami kemarin, kalau memang kejadiannya seperti itu, jadi berjalan, RAP itu berjalan. Di sisi lain harus segera menyusun RAP perubahan, di sisi lain ini TPK juga melaksanakan kegiatan. Jadi artinya berjalan beriringan iya, tapi untuk administrasi tetap penanggalan pembuatan RAP itu adalah sebelum pelaksanaan, sebelum jauh pelaksanaan. Jangan sampai penanggalan antara SPJ dan RAP itu hampir sama atau bahkan setelah SPJ jadi baru RAP penanggalannya hari itu. Karena pernah ada temuan dari inspektorat terkait dengan kejadian ini bahwa sebenarnya tidak menjadi hal yang fatal, cuma salah penanggalan akhirnya ya menjadi temuan. Salah penanggalan dan salah menyampaikan informasi ke inspektorat akhirnya dikejar dan itu menjadi temuan. Jadi harapannya seperti yang sudah dilaksanakan kemarin, harapannya inspektorat bahwa apapun perubahan RAP, perubahan dan lain sebagainya itu dilaksanakan sebelum kegiatan berjalan. Walaupun dalam tanda kutip dalam pelaksanaannya sebenarnya itu berjalan beriringan. Begitu Bang Mek. Oke, ini sudah menunjukkan jam 16.25 ya, dan biasanya kita ini udah luar biasa. Dan kalau memang tidak ada lagi yang ingin didiskusikan oleh teman-teman yang lain, maka kami persilahkan Mbak Tias untuk menyampaikan closing statement-nya sebelum kemudian kita serahkan kembali ruang Zoom ini ke Waipang. Itu kami persilahkan Mbak Tias untuk menyampaikan closing statement-nya, mungkin lebih kurang 2 menit. Kita persilahkan. Oke, terima kasih Bang Mek. Saya hanya ingin titip pesan kepada teman-teman TPP seluruh Indonesia, khususnya yang ada di forum ini, bahwa jangan pernah berhenti kita untuk belajar dan terus bersinergi. Artinya, mari saling bersinergi dalam hal apapun, baik pendampingan, pengetahuan, pemahaman dan sebagainya. Dan yang pasti bahwa hasil yang sempurna itu adalah hasil yang dilalui dari proses yang sesuai dengan peraturan perundangan. Artinya apa? Mari kita sampaikan ke desa dampingan bahwa yang benar itu yang sesuai aturan. Jadi memang titik kritisnya adalah kita harus manut aturan. Di luar itu, monggo ditanggung sendiri-sendiri. Kemudian sekali lagi bekali diri dengan ilmu dan referensi untuk hasil yang sesuai. Seperti pesan kami di awal, bekali diri sesuai dengan alur tahapannya yang pas.
Kemudian selanjutnya laksanakan dari ilmu itu, kita terapkan, kita laksanakan dengan prinsip partisipatif, akuntabel, transparansi, dan kesetaraan. Sama dengan prinsipnya perencanaan dan pelaksanaan. Kita juga selaku TPP juga harus punya prinsip itu. Artinya bahwa pendampingan kita, fasilitasi kita itu harus berprinsip pada partisipatif. Artinya kita tetap harus bersinergi, gandeng, tidak bisa kerja sendiri, tidak bisa menjadi superhero. Kita adalah super tim. Kemudian akuntabel, artinya apapun fasilitasi kita ke desa itu ya dapat kita pertanggungjawabkan karena sudah sesuai dengan aturan. Kemudian kita laksanakan dengan transparan, artinya tidak ada dusta di antara kita, baik antara tenaga pendamping profesional di tingkat desa, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dan kesetaraan, kita sama satu tujuan, yaitu untuk membangun desa demi Indonesia. Selanjutnya, mari bersama kita wujudkan pembangunan desa untuk desa membangun Indonesia, dan lakukan itu mulai dari sekarang. Kita upgrade kemampuan dan kita lakukan saat ini, jangan pernah ada ditunda. Sekali lagi, kerja benar tanpa diawasi. Jangan sampai diawasi dulu baru kita kerjanya benar. Salam dari desa. Oh, luar biasa ini. Pemateri kita pada kesempatan kali ini sungguh luar biasa, mencerahkan, dan banyak memberikan gambaran-gambaran terkait dengan standar kompetensi keempat ini. Dan mudah-mudahan di sesi-sesi berikutnya teman-teman bisa berpartisipasi lebih aktif untuk kemudian kita saling berdiskusi. Dan terima kasih Mbak Heri Purwaning Tias atas waktunya, sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih juga ke Bung Boim yang sudah membuka sesi diskusi kita pada kesempatan ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua yang hadir di dalam ruang Zoom meeting kita pada kesempatan ini. Kami atas nama host, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam proses kami mengawal kegiatan diskusi kita pada sore hari ini. Dan kami ingatkan bahwa sesi diskusi ini akan berlangsung setiap hari. Mohon partisipasi